Selamat siang teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan membuat rangkaian penyarah yaitu dari AC ke DC. Yaitu rangkaian ini nanti bisa digunakan untuk mengecas atau charging, yaitu baterai bisa lithium, bisa baterai kering, kemudian baterai VRLA, baterai LTO. Dan ini saya akan membuat yaitu menggunakan trafo, yaitu trafo dari 220, 110 atau 240 ini berubah menjadi bisa dirubah dari ini jadi 12 volt, 16, 18 volt, 32 volt sampai 64, 60 karena bisa ada CT-nya ini ya. Ya, ini akan saya buat, ini hanya 3 ampere ini ya. Kemudian alat-alatnya ini, bahan-bahannya maksud saya itu trafo, kemudian dioda ini, dioda jenis kiprok ini ya. Ini 50 ampere, kalau beli mungkin 12 ribuan ya. Kemudian ini kapasitor DC ini ya. Jadi kapasitor DC ini 50 volt. Ini yang kecil-kecil ini karena 25 volt jadi saya seri jadi 50. Jadi 25 tambah 2 50 volt. Ya, ini 10.000 mikrofarad dan ini hanya 4.700 mikrofarad yang kecil ini ya. Ini dikasih kapasitor nanti hasilnya supaya baik nanti ya. Nanti kan saya cek pakai osiloskop nanti ya. Jadi bisa dibandingkan nanti ya. Jadi kita pakai osiloskop untuk melihat tegangan AC-nya ya. Jadi nanti sebelum disearahkan nanti masih tegangan AC, kemudian setelah disearahkan tegangannya bagaimana, kemudian setelah dikasih kapasitor nanti pengaruhnya apa, nanti bisa dilihat di osiloskop. Ini osiloskopnya ini osiloskop kecil aja ini ya, osiloskop kecil tapi ini bisa berfungsi sangat baik, ini bisa mengetahui tegangan AC maupun DC ini ya. Jadi bisa diketahui nanti untuk sinus atau sudah rata. Kalau AC biasanya berbentuknya sinus, kalau disearahkan nanti dia akan rata ini ya. Ya, nanti kita akan coba teman-teman ini mungkin ini teman-teman sudah tahu, dan ini untuk sangat berguna sekali untuk pemula apabila punya membuat penyarah sendiri ya. Jadi sesuai keinginan ingin membuat ya, bisa ini menggunakan cara seperti ini. Ini sudah saya gambar, mungkin saya ini akan saya tampilkan gambarnya. Nah, ini teman-teman, ini rangkaian penyarah AC ke DC. Jadi ini rangkaiannya ini pertama itu trafo yaitu 220, kemudian diturunkan jadi 12 volt sampai 32 volt sampai 60 ya kalau dibuat model CT ya. Kemudian disearahkan oleh dioda kiprok nih yang ada kotaknya, itu ada min plusnya, itu dioda kiprok. Kemudian dikasih kapasitor DC yaitu 50 volt ke atas ya, karena ini menggunakan 32. Kalau 60 harus sebaiknya 80 diodanya 50 volt ke atas, karena hanya saya pakai 32 volt jadi kapasitornya 50 volt masih bisa. Tapi kalau 60 berarti kapasitornya harus lebih dari 60 ya, mungkin 80-an ya. Kemudian nanti tegangan DC ini dihasilkan ya dari 220 diturunkan 32, kemudian 32 AC ya, kemudian disearahkan, kemudian dikasih kapasitor ya. Ya, ini teman-teman ini ya. Ini alat-alatnya ini trafo.
trafo 3 ampere ya, ini 3 ampere. Kemudian penyearah ini, ya penyearah dioda kiprok nih ya, dioda kiprok. Kemudian kapasitor ini, ya kapasitor ini karena kapasitor bekas ini ya kita rangkai tapi masih berfungsi baik ya, bisa digunakan untuk membuat penyearah. Nah ini osiloskop ya. Osiloskop ini maksimum tegangan AC-nya itu adalah 50 volt. Jadi umpama tegangan di atas 50 volt harus diturunkan dulu pakai trafo ya. Dan ini sumber listriknya untuk osiloskop ya, ini ya membutuhkan sumber listrik 9 volt ya, 9 volt 1 ampere ini cukup ya. Mungkin teman-teman ini akan saya rangkai ya, ini teman-teman, ini saya solder ini ya. Jadi saya solder untuk ini diodanya ini ya, kita solder, saya solder diodanya ya, CT ini sini ya, kita buat. Sudah saya solder, kemudian kita solder ininya, yang main plus ini tidak boleh salah, kalau salah akan meletus ini ya. Jadi main, yang plus, ini main, ini ada tanda main ya, ini main. Ini yang plus, ini yang plus. Ini teman-teman, ini rangkaiannya sudah jadi, ini sudah saya solder. Ini ya, ini kan ke CT, ini bawahnya 32, ini ke ini yang tidak ada tandanya. Ini ada tanda main dengan plus ini ya. Ada tanda main dengan plus, bisa dilihat. Nah, itu ada plus, ada main. Nah, ini main, ini plus. Iya, itu plus itu kan ya. Ini plus, yang plus di sini harus plus. Ya, dan yang main di sini main ya. Jadi kalau
salah bisa meletus ini kan ya kapasitornya. Ya ini kita sudah, ini rangkaiannya sudah jadi, ini cepat sekali ini ya. Kita tes nanti hasilnya pakai osiloskop ya. Nah ini teman-teman, ini kita coba ini, yaitu keluaran ini 32. Jadi ini belum saya belum di sebelumnya dioda ini, sebelum dioda itu kita cek yaitu CT dengan 32 volt. Jadi masih AC ini ya, kurang lebih 32 lebih. Jadi di sini tercatat gelombangnya ini sinusoida ini menggunakan solar cell ini ya. Jadi solar cell sekalian ngecek sinusoida, yaitu frekuensinya 50,1 Hz, kemudian tegangan 45 volt ini ya, V min 24. Ya, ini gambarnya seperti ini. Gambar sinusoida ini menggunakan solar cell ini ya, sumber listriknya solar cell ini. Ya, pakai inverter ini ya, yang rumah saya ini pakai inverter. Sekalian ngecek inverter saya juga sudah sinusoida. Ya. Ya, kemudian kita coba nanti kita alihkan teman-teman, ini sudah saya alihkan itu, yaitu out ini bagian plus itu keluaran dari dioda setelah disearahkan, kemudian yang min dengan min ini ya. Nah ini hasilnya inverternya, nah sini ini sudah di atas apa ya, garis bawah itu. Nah ini masih seperti ini gelombang penyerah gelombang penuh ini ya. Jadi seperti ini sudah searah, jadi sudah tidak bolak-balik ini. Jadi di atasnya apa ini batas 0 itu ya, kan ke atas plus ke bawah min itu ya, ini sudah di atasnya, sudah disearahkan, searah tapi masih banyak ripple ini ya. Ini frekuensinya masih ada 100 Hz. Iya. Iya, ini tegangan 42. Sekarang kita kasih dioda, ini saya tempelkan diodanya apa itu kapasitornya ya, ini saya tempelkan. Ya ini apa berubah. Nah, kalau sudah ditempelkan, nah ini sudah, kalau saya tempelkan, nah ini sudah searah ini kan ya, sudah searah. Jadi bedanya searah, tapi ripple-ripplenya hilang kalau dikasih dioda. Jadi ini, nah ini kalau dikasih kapasitor maksud saya. Nah ini kasih kapasitor, jadi searah, sudah bagus ini ya. Jadi fungsi kapasitor ini kalau untuk rangkaian penyarah sangat baik sekali. Jadi ripple-ripplenya itu akan hilang ya. Nah ini langsung searah. Iya, ini sudah searah ini satu dip ini 20 volt ini ya, satu dip 20 volt ini settingnya. Iya, ini tegangannya. Nah ini kita lepas, kita sambungkan lagi. Nah seperti itu ya, kita pas. Nah ini muncul, kita sambungkan lagi. Nah ya seperti itu, atau saya besarkan mungkin nah ini bisa kita besarkan, ini kecil. Nah ini kita besarkan, satu div 10 volt. Nah ini satu div 5 volt, ini 10 volt aja. Nah kita sambungkan, iya langsung searah ini kan ya. Iya. Ya, ini saya besarkan. Iya ini, nah ini langsung searah. Iya. Jadi seperti itu teman-teman, ini pengaruhnya. Jadi ini sudah searah, ya. Ya saya lepas lagi yang fungsi kapasitor.